Oke, kita ke sifat yang terakhir dari logaritma. Jadi kalau kita lihat di sini sifatnya A log B kali B log C kali C log D sama dengan A log D. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan perkalian yang ibaratnya kita langsung kayak menyederhanakan perkalian ini jadi A log D gitu kan. Nah, cuman ya kita nggak tahu kan, kok bisa sih uh, ini tuh uh, bisa jadi ini gitu. Nah, gitu. Nah, di awal gitu ya, kalau aku pas belajar logaritma gitu ya, pasti yang diajarin kayak gini. Kalau ada A log B kali B log C kali C log D, B-nya dicoret, C-nya dicoret jadinya A log D. Nah, sebenarnya ya sederhananya bisa kayak gitu kan. Nah, cuman ya secara pembuktiannya itu nggak bisa kayak langsung dicoret gitu gitu. Jadi ya kita harus paham gitu kan. Oh, ini tuh didapat dari mana sih? Kok bisa A log D gitu. Nah, sederhananya dari sini kita bisa mengubah logaritma ini, ini menjadi seperti ini. Jadi di sifat sebelumnya kan kita udah pernah belajar kan mengenai yang ini. Y log X sama dengan A log X per A log Y. Nah, di mana basisnya atau bilangan pokoknya itu sama gitu ya. Nah, di sini misalkan kita ambil bilangan pokoknya atau basisnya nanti adalah basis 10 gitu ya. Nah, kalau basis 10 kan berarti nanti ya, basisnya hilang, ibaratnya gitu lah. Jadi kayak diabaikan gitu, kayak dianggap bukan hilang sih, bersembunyi gitu ya di balik logaritmanya gitu. Jadi ya, ini kita tinggal ubah aja jadi log B per log A. Nah, gitu ya. Terus yang ini log C per eh, log B. Terus yang ini log D per log C, gitu ya. Nah, baru deh, ini kita bisa coret, gitu. Yang ini, set. Nah, gitu. Terus set, gitu ya. Nah, terus, kan sisanya jadinya apa? Log B per log A. Nah, di mana ini sama dengan A log D, gitu. Jadi, ya, asal dari ini turunannya dari sini, gitu, teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa langsung paham, oh konsepnya tuh sebenarnya kayak gini loh gitu, bukan asal coret aja gitu. Nah gitu ya. Jadi ya teman-teman makin pintar nih mengenai sifat-sifat logaritma. Nah di sini aku kasih contoh, misalkan ada 2 log 3 kali 3 log eh, 3 log 4. Nah kali 4 log eh, 5. Nah, ini lagi, kali 5 log 6, kali 6 log 7. Jadi nggak hanya sebatas 3 logaritma aja ya, tapi bisa banyak gitu. Kali 7 log 8 misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ya bisa langsung coret-coret gitu kan. Nah, tapi di sini teman-teman bisa mengubah dalam bentuk ini gitu. Jadinya apa? Log 3 per log 2 kali log 4 per log 3 kali log 5 per log 4 kali log 6 per log 5 kali log 7 per log 6 kali log 8 per log 7. Nah, baru dia bisa dicoret. Nah, gitu. Nah, jadinya apa? Log 8 per log 2. Nah, ini sebenarnya kita bisa sederhanakan lagi kan? Coba deh. Log 8 per log 2. Berarti kan ini sama aja dengan log 2 pangkat 3 per log 2. Nah, ini 3-nya kita pindahin ke samping logaritma. Jadinya 3 kali log 2 per log 2. Nah, log 2-nya kecoret nih, jadinya 3. Nah, jadi ya lebih sederhana lagi kan. Jadi ya bisa dilakukan seperti itu atau langsung aja. Jadinya kita ubah ini jadinya 2 log 8. Nah, berarti 2 pangkat berapa sih biar hasilnya 8? Berarti 2 pangkat 3. Nah, gitu. Jadi kalian bisa ikutin ini atau yang ini gitu ya. Nah, gimana misalkan kalau ada kayak gini, 3 dikali 2 log 2 log 3 dikali 27 log 27 log 4 misalkan. Nah, teman-teman mesti lihat di sini. Oh, ini kita lihat.
yang ini sebenarnya bisa kita pindahin ke sini gitu. Kenapa? Karena kan ini nggak bisa dicoret kan logikanya gitu. Ibaratnya kan. Walaupun ya sebenarnya kalian bisa sederhanakan ini kan. 27 itu ya em, sama dengan 3 pangkat 3 gitu kan. Nah gitu. Ya tapi kalian bisa eh, menggabungkan ke sini untuk menyamakan antara B dan A-nya gitu. Artinya numerator dan juga eh, basisnya untuk mencoret gitu ya. Bersederhananya gitu lah. Nah, coba deh kalau misalkan kita gabungkan gitu ya. Ini ke sini jadinya kan 2 log 3 pangkat 3 kali 27 log 4 sama dengan 2 log 27 kali 27 log 4. Berarti kan ini jadinya 2 log 4 kan? Nah, gitu. Nah, 2 log 4 berarti 2 log 2 pangkat 2. Berarti ya 2 kali 2 log 2 sama dengan 1 kali 2 gitu ya, yaitu 2. Nah, gitu. Nah, atau kalian bisa sederhanakan gitu. Jadi kalian sederhanakan ini semua gitu sebagai bilangan pokok dan juga numerator yang paling sederhana baru tinggal coret. Nah gitu, jadi triknya gitu ya. Kalian bisa ikutin mau kalian gabungin bilangannya ini ke logaritmanya supaya bisa dicoret dulu atau kalian sederhanakan dulu bilangan pokok dan juga numeratornya supaya bisa dicoret. Nah, jadi misalkan kalau kalian sederhanakan dulu, berarti yang sederhanakan itu ialah yang ini. Nah, berarti 2 log 3, 3 kali 2 log 3 kali, yang ini kan 3 pangkat log 2 pangkat 2. Gitu kan, jadinya 3 kali 2 log 3. Yang ini berarti pangkat dari numeratornya kita jadi pembilang, terus yang ini pangkat dari bilangan pokoknya jadi penyebut. Nah, gitu. Kali 3 log 2. Nah, jadinya ini kan kita gabungkan ya. 3 kali 2 per 3 kali 2 log 3 kali 3 log 2. Nah, ini kan jadinya 2 ya. Nah, terus yang ini bisa kecoret. Nah, gitu. Jadi yang kecoret itu yang ini. Intinya kan harus menyisakan hasil dari logaritmanya. Sisakan logaritma ke bentuknya kayak gini. Jadi kayak kalian tuh nggak bisa coret gini langsung gitu loh. Supaya ya kalian tuh biar nggak bingung. Karena kalau misalkan kalian coret-coret gitu kan, ya bisa jadi nanti apa ya, kayak keliru gitu loh. Jadi kayak ya walaupun masih bisa dicoret, tapi biarin aja dulu gitu. Jadi ya langsung aja gini, 2 log 2 gitu. 2 log 2, nah di mana baru deh 2 log 2, 1. Atau dicoret juga boleh. Ya walaupun sebenarnya nggak bisa coret gitu ya. 2 kali 1 gitu sama dengan 2 gitu. Jadi kalian bisa menggabungkan dulu supaya ini ada kemiripan gitu atau kalian sederhanakan. Nah, kalau aku gampangnya disederhanakan dulu. Disederhanakan dulu semua, lalu dicoret akhirnya gitu. Karena kalau kita sederhanakan dahulu gitu ya, jadinya lebih mudah gitu untuk mengcoret-coret apa yang mau dicoret gitu. Gitu ya dari sini gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalian sebenarnya masih bisa sih kayak ikutin yang kayak gini. Supaya ya nggak keliru juga sih untuk mencoret yang menjadi kesamaan dari logaritmanya. Oke, itu sifat terakhir dari logaritma. Yeay. Oke, materinya masih belum selesai ya, karena masih ada lanjutannya. So, tetap stay tune di video aku. Semangat!